Halo, perkenalkan nama saya Joshua Orlando Maulana, Prodi Perancangan Jalan Jembatan semester 2 kelas B. Di sini saya akan membahas tentang poligon terbuka. Topik yang pertama adalah pendahuluan, alat dan bahan, pembahasan, penutup. Latar belakang: di dalam proses pemetaan terdapat pengukuran kerangka dasar horizontal atau pengukuran mendatar untuk mendapatkan jarak, sudut, dan koordinat mendatar antara titik-titik yang diukur di atas permukaan bumi, dan pengukuran kerangka dasar vertikal atau pengukuran tegak vertikal untuk mendapat jarak, sudut, dan koordinat tegak antara titik yang diukur serta pengukuran titik-titik detail. Titik-titik yang telah diperoleh kerangka dasar horizontal dan vertikal inilah yang akan membentuk sebuah poligon yang dapat dilihat dengan adanya garis-garis yang menghubungkan titik-titik tersebut. Yang berikut adalah maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan dari praktikum ini adalah agar yang pertama, mahasiswa dapat mendeskripsikan dan menganalisis pengertian dari poligon terbuka. Yang kedua, ada mahasiswa dapat mengetahui cara kerja dari teodolit. Yang berikut, mahasiswa dapat melakukan pengukuran dan pemetaan poligon terbuka menggunakan alat teodolit. Yang berikut, mahasiswa mampu mendeskripsikan dan menganalisis hasil dari pengukuran poligon terbuka. Yang berikut adalah mahasiswa mampu mengolah data dan pengukuran dan pemetaan. Yang berikut, mahasiswa mampu melakukan plotting di aplikasi Civil 3D menggunakan data pengukuran. Tinjauan pustaka. Poligon terbuka digunakan untuk mengukur jalan, sungai maupun irigasi. Tetap jarang digunakan untuk mengukur luas lahan terbuka. Yang dimaksud terbuka di sini adalah poligon terbuka tidak mempunyai sudut dalam seperti poligon tertutup. Pengukuran dilakukan mulai dari titik awal tetapi tidak kembali ke titik awal seperti gambar terlampir. Poligon terbuka sendiri dibagi menjadi dua, yaitu terikat sempurna dan tidak terikat sempurna. Dikatakan terikat sempurna apabila data koordinat pada titik awal dan titik akhir berupa data koordinat dan elevasi X, Y, Z, sedangkan tidak terikat sempurna adalah hanya memiliki data koordinat dan elevasi pada titik awal saja, dan data koordinat tersebut dapat diperoleh dari benchmark. Poligon terbuka tidak terikat sempurna ini tidak bisa dikoreksi dan tingkat kesalahan pada pengukuran sangat tergantung dari pengukurannya sendiri. Beberapa akurat bisa melakukannya. Yang berikut lokasi dan waktu yang kita ambil pada pengukuran poligon terbuka ini, yaitu di Jalan Belok Kiri depan kampus Politeknik Negeri Kupang. Waktu praktikum Kamis 15 Juni 2024 dan Kamis 22 Juni 2024. Pengukuran ini dilakukan sepanjang 200 meter. Dan ini adalah sketsanya. Berikut alat dan bahan. Alat dan bahan yang pertama ada teodolit, rambu jauh, rambu dekat, statif, kompas, nivo rambu, dan meter roll, ada meter tangan, ada paku, ada hammer, ada helm, payung, dan piloks. Langkah praktikumnya, yang pertama persiapan alat dan bahan meliputi pengecekan keadaan alat bahan yang digunakan, mengambil alat dan bahan lalu menuju ke lokasi pengukuran untuk melakukan pengukuran. Berikut saat sudah sampai di lokasi, kelompok melakukan penandaan titik poligon dan penandaan jarak menggunakan meterol mulai dari STA 0 sampai STA 0 200 dengan jarak antara STA adalah 25 meter. Setelah itu, kelompok mendirikan statif pada titik P1 yang telah ditentukan, lalu ambil pesawat teodolit dari kotak alat
lalu kita satukan dengan statif menggunakan skrup pengunci pada statif. Setelah itu, setelah alat selesai didirikan, kelompok melakukan centering atau center point. Lalu nifo kotak pada pesawat teodolit diatur menggunakan kaki statif agar dalam nifo berada di tengah-tengah lingkaran agar membuat teodolit datar. Dan jangan lupa untuk mengukur tinggi alat menggunakan meter tangan. Kemudian cari arah utara menggunakan kompas dan kunci teodolit dengan menggunakan skrup pengunci horizontal agar teodolit tidak bisa bergerak. Setelah itu arahkan pesawat arah STS beserta detail 1 meter ke samping kiri dan kanan bahu jalan STS yang dapat dijangkau dari P1. Lalu lakukan langkah untuk membaca bacaan benang atas, benang tengah, benang bawah, dan bacaan sudut horizontal biasa dan vertikal biasa. Jangan lupa untuk mengambil koordinat di titik awal P1 menggunakan GPS. Setelah itu pindahkan alat ke titik P2 dan lakukan hal yang sama seperti langkah 3, 4, 5, dan 6. Ketika alat berada di P2, tidak perlu lagi mencari arah utara seperti titik P1, tetapi kita pilih ke arah P1 lalu tekan 0 set untuk membuat bacaan menjadi 0 derajat, 0 menit, dan 0 detik. Lakukan seperti pada langkah 9, 10, 11, dan 12. Setelah selesai, periksa dan bersihkan kondisi alat lalu kembalikan ke lab. Kesimpulan, dengan pelaksanaan praktikum ini melakukan pengukuran poligon terbuka dengan menggunakan alat teodolit serta beberapa alat bantu lainnya. Dalam praktikum ini juga mahasiswa dapat memahami cara kerja alat teodolit, membaca sudut horizontal dan vertikal, membaca rambu, menghitung data hasil pengukuran di lapangan, dan melakukan penggambaran atau plotting dari data yang ada menggunakan aplikasi Civil 3D. Saran, sebelum dan sesudah praktek periksa peralatan praktek yang dipakai. Mahasiswa diharapkan menguasai materi terlebih dahulu sebelum melakukan praktikum sehingga dapat melaksanakan praktikum dengan baik dan benar. Yang berikut, bersihkan dan mengecek semua peralatan praktek sebelum dikembalikan. Dan yang berikut, perhatikan dan pahamilah semua arahan dan petunjuk dari bimbingan. Sekian dari pembahasan poligon terbuka. Terima kasih. Wah, anjay sugih lah, terus matikan mana? Itu habis tuh. Terus matikan mana? Woi, kayaknya ada yang bisa dibaca. Dan apa?